Secara hukum, makanya kita punya tadi ada dari kejaksaan atau dari reskrim. Kita lihat bagaimana reaksinya. Jadi gini, kita bicara prosedur aja. Pemanggilan pertama dilakukan, pemanggilan kedua dilakukan. Kalau tidak hadir maka diumumkan lewat koran. Yang PT Timur Putra Nasional itu yang Tommy Soeharto itu utang Pak Tommy itu segini gitu. Anda punya utang, kami punya piutang, benar itu selesai, tinggal bayarnya bagaimana. Kita tegaskan Anda punya utang kepada negara, ini utangnya, ini buktinya, tolong datang untuk memastikan kapan bayarnya, ditunjukkan nanti buktinya. Tentunya kita utang-utang yang sekarang pun kalau ditanya kapan kembalinya, tentunya tidak tahu. Itu adalah urusan daripada pemerintahan berikutnya. Itu ada upaya dari obligor dan debitur itu nego ke pemerintah, mengaku tidak punya utang lah sehingga tertunda-tunda. Nah, oleh sebab itu ini udah 22 tahun kan, nggak boleh begitu lagi. Mari kita selesaikan sekarang. Nggak ada nego lagi sekarang. Menariknya, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Satgas BLBI akan melarang aset Tommy Soeharto dengan harga diskon. Alasannya karena sudah 2 kali lelang tetap tidak laku. Karena adanya kewajiban. Nah, mengingat sampai terakhir tidak ada respon, maka terhadap jaminan dari kewajiban PT Timur Putra itu kita Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Kalau ada yang masih membandel, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini adalah sesuatu yang bisa kita juga lakukan. Menariknya, Satuan Tugas Penanganan BLBI melelang aset Tommy Soeharto dengan harga diskon. Awalnya karena sudah 2 kali lelang tidak laku. Pemerintahan bersikap tegas kepada para obligor dan debitur yang tidak patuh melaksanakan kewajiban membayar hutang. Dari bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini adalah suatu yang bisa kita juga lakukan. Asal Tommy Soeharto yang tidak laku-laku saat dilelang ini pun terus menjadi perhatian publik di media sosial. Sedikit warganet menilai kondisi tersebut tidak lepas dari sosok pemilik aset yang dilelang. Ia tidak lain adalah Tommy Soeharto dari keluarga cendana. Adalah power dari Tommy Soeharto dinilai membuat pembeli berpikir ulang untuk membeli aset lelang Tommy Soeharto. Dikutip dari detik.com, jadi dapat kantor pelayanan limited lelang ketiga diskon lagi menjadi 2,0. Nilai uang jaminan juga berubah. Padahal yang pertama sebesar 1 triliun, lalu turun menjadi pada lelang kedua 430 miliar dan nanti beraliran ketiga menjadi 420 miliar. Rencananya lelang aset ini akan diselenggarakan oleh KPKNL Purwakarta melalui situs lelang.co.id. Yang dilelang pertama adalah tanah seluas 518.870 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang dengan SHGB nomor 3 Kering Kamojing atas nama PT Timur Industri Komponen. Kedua, tanah seluas 530.125 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang dengan SHGB nomor 4 Kamojing atas nama PT KIA Timur Motors. Ketiga, tanah seluas 101.085,15 meter persegi di Desa Cikampek, Pusaha Kabupaten Karawang dengan F-Hive nomor 5 Garing Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timur Motor. Keempat, tanah seluas 988.607 meter persegi di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang dengan Elsa GT nomor 22 Kalihurip atau tema PT KIA Timur Motors.
Awalnya lelang aset milik Tommy Soeharto yang disita oleh Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI pertama berlangsung pada 12 Juni 2022. Nilai material aset itu tercatat senilai 2,4 triliun dengan uang jaminan, dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Apotik JKN Kementerian Keuangan Triwayuningsih Ratna Mulyani sempat mengatakan alasan penurunan lelang karena aset tersebut tidak laku. Sebelumnya pada suatu hal yang pertama tidak laku, itu kami evaluasi dulu. Kemudian kami tim penilai turun lagi. Kenapa ini mungkin bilang alasannya, apa kenapa turut satu tidak bisa menjawab. Triwayuningsih mengungkapkan bahwa ada salah satu faktor yang membuat aset lelang tidak laku, ialah penawaran yang berada di bawah harga limit penjual. Selain itu, aset yang dilelang tidak laku jika mungkin disebabkan oleh tidak adanya penawaran untuk itu. Memang tidak ada yang mengajukan penawaran, yang tidak ada yang setor jaminan full. Ini dilansir Bereaksi melakukan bahasa plus silap. Sebelumnya, Satuan Tugas dan Hak Tagih Negara dia menelpon Pulang Likuiditas Bank Indonesia melakukan lelang aset tanah yang dimiliki Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto 12 Januari lalu. Namun hingga waktu yang ditentukan, aset itu tidak laku lantaran tidak ada peminat. Seluruh aset tersebut disita oleh pemerintah karena tidak ada iktikat baik dari Tommy Soeharto untuk melunasi hutang atau bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang diterima pada 22 tahun lalu. Untuk itu lelang aset tersebut dilakukan untuk menyelesaikan hutang BLBI. Direktur Hukum dan Humas BKN Kemenkumham Triwayuningsih mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian saat itu yang masih belum pulih dari pandemi kemungkinan menjadi salah satu alasannya. Jadi ya aset yang nggak laku, kami sadari bahwa kondisi saat ini ekonominya yang seperti apa ini mungkin jadi salah satu faktornya, ujarnya. Dia mengatakan pemerintah sudah memiliki surat-surat dari semua pemilik tanah demi memenuhi kewajiban negara dari hutang-hutang Tommy Soeharto. Saya dari obligor dan debitur tuh nego ke pemerintah, mengaku tidak punya utang lah sehingga tertunda-tunda. Nah, oleh sebab itu ini udah 22 tahun kan, nggak boleh begitu lagi. Mari kita selesaikan sekarang. Nggak ada nego lagi sekarang. Menariknya, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Satgas BLBI akan melelang aset Tommy Soeharto dengan harga diskon. Alasannya karena sudah 2 kali lelang tetap tidak laku. Karena adanya kewajiban. Nah, mengingat sampai terakhir tidak ada respon, maka terhadap jaminan dari kewajiban PT Timur Putra itu kita ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Kalau ada yang masih membandel, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini adalah sesuatu yang bisa kita juga lakukan. Menariknya, Satuan Tugas Penanganan BLBI melelang aset Tommy Soeharto dengan harga diskon. Awalnya karena sudah 2 kali lelang tidak laku. Pemerintahan bersikap tegas kepada para obligor dan debitur yang tidak patuh melaksanakan kewajiban membayar hutang. Dari bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini adalah suatu yang bisa kita juga lakukan. Asal Tommy Soeharto yang tidak laku-laku saat dilelang ini pun terus menjadi perhatian publik di media sosial. Sedikit warganet menilai kondisi tersebut tidak lepas dari sosok pemilik aset yang dilelang. Ia tidak lain adalah Tommy Soeharto dari keluarga cendana. Adalah power dari Tommy Soeharto dinilai membuat pembeli berpikir ulang untuk membeli aset lelang Tommy Soeharto. Dikutip dari detik.com, jadi dapat kantor pelayanan limited lelang ketiga diskon lagi menjadi 2,0. Nilai uang jaminan juga berubah.
Padahal yang pertama sebesar 1 triliun, lalu turun menjadi pada lelang kedua 430 miliar dan nanti beraliran ketiga menjadi 420 miliar. Rencananya lelang aset ini akan diselenggarakan oleh KPKNL Purwakarta melalui situs lelang.co.id.